Welcome to Smart Learning. Selamat datang di Saya Bisa Smart Learning. Hai semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk kalimat tanya. Bagaimana membentuk kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Mari kita mulai pelajaran kita. Ada beberapa aturan untuk membuat kalimat tanya. Yang pertama adalah jika dalam kalimat itu sudah mengandung to be. Am, is, are untuk saat ini atau present. Was dan were untuk bentuk yang lampau atau past. Jika dalam kalimat sudah mengandung salah satu dari to be, am, is, are, was atau were, maka to be dipindahkan ke awal kalimat untuk membuat kalimat tanya. Perhatikan beberapa contoh berikut ini. I'm wrong, saya salah. Untuk membuat kalimat tanya dari I'm wrong, saya salah adalah kita memindahkan am ke awal kalimat. Kalimatnya menjadi am I wrong? Apakah saya salah? She's right. Is she right? He's a doctor. Is he a doctor? It is good. Is it good? She was there. Was she there? Apakah dia ada di sana pada waktu yang lampau? They were here. Mereka ada di sini. Mungkin kemarin atau sesuatu waktu di masa yang lampau. They were here. Were they here? Apakah mereka di sini? Untuk membuat kalimat tanya, kita hanya memindahkan to be ke awal kalimat. Yang kedua, jika dalam kalimat mengandung modal verbs. Apa itu modal verbs? Modal verbs adalah kata kerja bantu yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalimat-kalimat yang ada kata kerja bantu harus ditambahkan kata kerja utama atau verbs. Modal verb termasuk can, could, may, might, will, would, must, shall, should. Perhatikan contoh-contohnya. He can drive. Dia bisa mengemudi. Can he drive? Jadi untuk membuat kalimat tanya sama dengan to be, kita memindahkan modal verbs ke awal kalimat. She could come. Menjadi could she come? Bisakah dia datang? You may take it. Kamu bisa mengambilnya. Kalau kita bertanya, kita memindahkan may ke awal kalimat dan kita mengatakan, may I take it? He will come. Will he come? Apakah dia akan datang? That would help. Would that help? I must go. Kalau kita bertanya, kita mengatakan, must I go? Haruskah saya pergi? We should do it. Kita harus melakukannya. Kalau kita bertanya, kita mengatakan, should we do it? Haruskah kita melakukannya? Jadi sama dengan to be, kalimat-kalimat yang mengandung modal verb untuk membuat kalimat tanya, maka kita harus memindahkan modal verb ke awal kalimat, kemudian subjek dan diikuti oleh verb. Untuk kalimat-kalimat present simple dan past simple, bagaimana kita membuat kalimat tanya? Mudah saja, kita menggunakan bantuan dari to do. To do terdiri dari 3, do, does, dan did. Do dan does dipakai untuk present saat ini. Jika subjeknya I, you, we, dan they, kita menggunakan do. Jika subjeknya he, she, dan it, kita menggunakan does. Did adalah to do yang dipakai untuk past, untuk bentuk yang lampau, dan dipakai untuk semua subjek. Sebagai pengingat lagi, kalimat-kalimat yang sudah mengandung kata kerja tentu saja tidak usah menggunakan to be. Dave agrees with Joan. Dave setuju dengan Joan.
kita tidak perlu menambahkan to be dengan mengatakan Davis agree with John. Mengapa? Karena agree sudah merupakan kata kerja. Jadi tidak perlu menggunakan tambahan to be. Demikian juga kita tidak mengatakan I'm agree with you, tetapi I agree with you. Dave agrees with John. Dave setuju dengan John. Kalau kita mau bertanya, apakah Dave setuju dengan John? Kita mengatakan, does Dave agree with John? I agree with you. Saya setuju dengan kamu. Kalau kita mau bertanya, kita mengatakan, do you agree with me? Apakah kamu setuju dengan saya? Do you agree with me? Jika persetujuan itu terjadi di masa yang lampau, kita mengganti does dan do dengan did. Dave agreed with John, maka kita mengatakan, did Dave agree with John? I agreed with you. Did you agree with me? Sama dengan bentuk present, jika dalam kalimat sudah mengandung kata kerja di waktu yang lampau, maka kita tidak perlu menambahkan to be juga. Dave agreed with John. Kita tidak usah mengatakan Dave was agreed with John. Atau I agreed with you. Saya setuju dengan kamu. Kita tidak perlu menambahkan was. I was agreed with you. Bagaimana membuat kalimat tanya? Kita tinggal menambahkan did di awal kalimat. Did Dave agree with John? Did you agree with me? Perhatikan, jika kita sudah menggunakan did, maka kata kerja harus dikembalikan ke bentuk semula, bentuk kata kerja yang pertama. Mengapa demikian? Karena did sudah menunjukkan bentuk yang lampau. Saatnya kita merangkum pelajaran singkat hari ini. Yang pertama adalah jika dalam kalimat sudah mengandung to be, maka untuk membuat kalimat tanya, to be dipindahkan ke awal kalimat. Yang kedua, sama dengan yang pertama, jika dalam kalimat sudah mengandung kata kerja bantu modal verbs, maka modal verb dipindahkan ke awal kalimat untuk membuat kalimat tanya. Untuk kalimat-kalimat yang mempunyai verb, kita tinggal menambahkan do atau does untuk saat ini dan did untuk waktu yang lampau. Do dipakai untuk subjek I, you, we, dan they, sementara does dipakai untuk subjek he, she, dan it. Did dipakai untuk semua subjek. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Teruslah mengikuti pelajaran-pelajaran bahasa Inggris dari channel Saya Bisa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Semua orang bisa berbahasa Inggris dengan lancar asalkan mau belajar dengan tekun. Semangat ya teman-teman, jangan pernah menyerah. Never give up. Sekian pelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you and bye.